Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa jami'il malaikati muqarrabin. Syaulillahi lahum bil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Selamat siapkan kebetulan pada ketinggian video selamat di masyayikina wa masyayikina masyayikina takwa diri kembali dalam masing-masing masyarakat apa dulu sebelah kanan ini bapak ini telah menerima apa Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh qala nandika sapa asy-Syaikhu Abu Muhammadin Abdullah ibni Sa'ad ibni Abi Jamrah al-Azadi radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, alhamdulillah sekalian puji kulillahi tetap kagungane Gusti Allah. Hatta hamdihi kelawan sak nyoto-nyotone muji maring Allah. Wassalatu lan utawi tambahin rahmat takdim. Wassalamu lan rahmat salam iku ala sayyidina muga tetep ing atase junjungan kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khiyarati kang pilih min khalqihi sangka makhluke Gusti Allah. Wa ala sahabati lan muga tetep ing atase pira-pira sahabat as-sadati kang dadi pira-pira bendoro al-mukhtarina kang den pilih kabeh li suhbatihi maring ngancani Kanjeng Nabi. Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah al-Azadi radhiyallahu ta'ala anhu berkata demikian. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya memuji kepada Allah. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terpilih dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para sahabat yang menjadi sahabat yang dipilih untuk menjadi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di bawahnya perlu kita mulai faidatun. Qauluhu faidatun. Qala Sayyidi Ibnu Iraqi fi kitab Siratal Mustaqim. Sayyid Ibnu Iraqi dalam kitab Siratal Mustaqim fi qawasid Bismillahirrahmanirrahim dalam menerangkan khasiat atau kekhususan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Sampun cari kalau di bawah pun faidatun ada dia. Qala Sayyidi Ibnu Iraqi fi kitab Siratal Mustaqim fi qawasid Bismillahirrahmanirrahim. Inna man kataba fi waraqatin fi awwal yawmin minal Muharram. Siapa yang menulis di kertas pada hari pertama bulan Muharram, menulis al-basmalah ing lafal Bismillahirrahmanirrahim mi'atan wa salasa asrata marratan, menulis sebanyak berapa itu? 113 kali. Dan siapa yang menulis lafal Bismillahirrahmanirrahim di hari pertama bulan Muharram sebanyak 113 kali. Wahumila lam yuhnal hamilaha makruhun. Maka orang yang membawa tulisan tersebut tidak akan menemukan perkara yang tidak diinginkan. Makanya tanggal 1 bulan Muharram biasanya kalau nulis nomor ini, nulis jima. Niki enten dan gini saatnya Abi Jamrah diterangkan. Niki siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim di dalam kertas di hari pertama bulan Muharram sebanyak 113 kali, kemudian membawa tulisan itu, maka dia tidak akan menemukan perkara yang tidak disenangi. Wa ahla baitihi muddata umrihi. Bukan hanya dia saja, tapi juga siapa keluarganya sepanjang umurnya. Tuh, barokai tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia sendiri dan juga keluarganya akan dijauhkan dari perkara yang tidak disenangi. Wa man kataba ar-Rahman 50 marratan. Siapa yang menulis lafal ar-Rahman sebanyak 50 kali, wa dakhala biha ala sultanin ja'ibin. Kemudian dia masuk menghadap kepada seorang raja yang zalim, seorang raja yang diktator, terus au hakimin dolimin, atau dia menghadap kepada hakim yang dolim, amina min syadihi, maka orang yang menulis lafal ar-Rahman ini akan selamat dari kejadiannya sultan sing jahil. Dan siapa ini? Hakim yang dolim. Iku dalile sing nulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih ar-Rahman. Kemudian seterusnya, nanti yang kira-kira penting akan kami sebutkan, yang lain dibaca sendiri. Nanti ya. Di halaman berikutnya, wa ala sahabati as-sadati al-muqtarina li suhbatihi. Qawluhu wa ala sahabati kana al-awla ay yusalliya ala al-ali aidan. Yang lebih baik mestinya musannaf ini membaca sholawat juga kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Kenapa? Li'anna sholata alaihim sabadatin nasi. Sebab membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi ini
sesuai dengan nas, ditetapkan dengan nas. Bikhilafis sholati ala sahabati, berbeda dengan membaca sholawat kepada para sinten sahabat fabitori kiltiasi, kalau itu lewat jalur kias. Nah, sholawat kepada al-ali ini dinasib, ada nasnya. Tapi kalau membaca sholawat kepada sahabat ini fabitori kiltias. Was-sahabatu bifat disoti fil asli masdarun bima'al ashab. Lafal sahabat dengan dibaca sot dalam aslinya adalah bentuk masdar dengan menggunakan makna ashab. Teruskan sendiri dulu. Sekarang qauluhu al-hadis. Belum sekarang ada. Wabatu falam maka na'al hadisu. Kita baca yang atasnya lagi, redaksi aslinya. Wabatu lan ing dalam sabdane basmalah, hamdalah, sholawat, salam ala rasulillah. Wabatu lan ing dalam sabdane maca basmalah, hamdalah, sholawat, salam ala rasulillah. Falam maka na'al hadisu. Falam makana mongko ing dalam semangsane ana apa al hadisu hadis wahid duhulan ngerso hadis ana iku min aqrabil wasaili, setengah saking pira-pira wasilah kang luwih marakake, setengah saking pira-pira wasilah kang luwih marakake ilallahi maring Gusti Allah azza wa jalla bi muqtadal asari kelawan patrapane pira-pira asar, kelawan patrapane pira-pira asar tidalika ing mengkono-mengkono aqrabil wasail ilallah. Fa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faminha mongko iku tetep setengah sangking al-asar qauluhu utawi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane napa man adda ila ummati hadisan wahidan, man utawi sapane wong iku adda nekaake sapa sing man ila ummati maring umat ingsun nekaake hadisan ing hadis wahidan kang siji yuqimu bihi sunnatan, yuqimu kan jumenengake sapa siman bihi kelawan hadisan sunnatan ing sunnai Kanjeng Nabi au yaudu utawa nolak sapa siman bihi kelawan hadisan wahidan bid'atan ing bid'ah ya kala mongko iku tetep ketulis siman al jannatu utawi swarga, jannatu utawi swarga. Dawai Kanjeng Nabi man adda ila ummati hadisan wahidan, siapa yang mendapatkan kepada umatku satu hadis yang dengan hadis ini dia bisa menegakkan sunnah dan menolak bid'ah, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nanti ada lagi banyak asar-asar yang lain. Sekarang kita teliti, kita terangkan yang ada di bawah. Qauluhu al-hadis wa yuradibuhu. Artinya ketika hadis dan menjaga hadis merupakan wasilah yang paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan asar yang menerangkan akan hal itu. Di antaranya adalah man adda ila ummati hadisan wahidan yuqimu bihi sunnatan aw yaruddu bihi bid'atan falahul jannah. Jadi qaulu al-hadis wa yuradibuhu al-khabar.
Dan satu arti dengan hadis adalah lafal al-khobar. Jadi ketika menyebut hadis, ketika menyebut khobar itu yang dimaksud sama. Baca hadis kadang disebutkan apa-apa khobar ala sahihi menurut kaul yang sahih. Wa huwa ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw sifatan aw hamman aw azman. Apa itu khobar? Apa itu hadis? Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berbentuk qaul, ucapan, pekerjaan, takrir, sifat, hamman atau azman. Itu semua disebut dengan hadis atau dengan khobar, sesuatu yang disandarkan kepada kanjeng Nabi. Wakilah ada yang mengatakan al hadisu ma udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam walis sahabati faqat. Ada lagi yang berpendapat hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat saja. Wakilah ma udhifa lil maghfuri wa liman dunahu minat tabi'in. Ada lagi yang berpendapat hadis adalah ma udhifa lil maghfur, sesuatu yang disandarkan kepada yang sudah disebutkan di depan. Siapa itu? Kanjeng Nabi dan sahabat wa liman dunahu minat tabi'in, dan juga disandarkan kepada orang yang ada di bawahnya, yaitu siapa? Tabi'in. Jadi ada yang menyebutkan hanya ma'udhifa lin nabi wa li sahabati faqat, ada yang mengatakan ma'udhifa lin nabi wa li sahabati wa li tabi'in. Wa yu'abbaru an hadha bi ilmil hadisi riwayatan. Nah, ini biasa disebut dengan nama yang lain, yaitu nama ilmul hadis riwayatan. Disebut dengan ilmul hadis riwayat. Fa'irahu bi annahu ilmun yastamilu ala naqli dzalikal madhkuri. Kemudian dibuatlah sebuah definisi bahwa bi annahu ilmun yastamilu ala naqli dzalikal madhkuri. Yang disebut dengan ilmu hadis riwayatan adalah ilmu yang mencakup ala naqli dzalikal madhkuri, memindah dari perkara yang disebutkan di atas, qaulan, fi'lan, takriran, sifatan, hamman, aw azman, min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi wa ghairi dzalika wa qaulis sahabati wat tabi'ina wa ghairihi. Jadi ilmu hadis riwayatan adalah ilmu yang mencakup tentang pemindahan qaulun Nabi, takrirun Nabi, dan juga yang lain berikut ucapannya, dawuhnya para sahabat dan tabi'in wa ghairihi. Itu definisi tentang hadis. Kemudian waqala al-Karmani wa ilmun yuqrabu bihi aqwalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa aqwaluhu. Apa itu ilmu hadis riwayatan? Yaitu ilmu yang dengan ilmu itu diketahuilah beberapa qaulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian af'alnya kanjeng Nabi dan aqwalnya kanjeng Nabi. Wa mawdu'uhu dzatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawdu'nya ilmu hadis riwayatan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min haitsu ma yuqradu laha min al-aqwal wal aqwal wa ghairuhuma mimma taqaddama. Wa ghayatuhu al-fawzu bi sa'adatid darain. Tujuan akhir dari ilmu hadis riwayatan adalah al-fawzu di sa'adatid darain, bejo berkoleh keuntungan dunia dan akhirat. Wa qala Syekhul Islam ghayatuhu as-sawmu 'anil khata'i fi naqlihi. Menurut Syekhul Islam,
Goyahnya ilmu hadis riwayatan adalah napa niku as-saunu anil khata'i. Ini adalah menjaga dari kesalahan fi naqlihi dalam meriwayatkan hadisnya Kanjeng Nabi. Terus wa amma ilmu hadis dirayatan wa al-muradu indal mutlaq. Adapun definisi dari ilmu hadis dirayatan ini adalah ketika kita menyebut ilmu hadis secara mutlak. Ketika mengucapkan hanya ilmu hadis berarti yang dimaksud ilmu hadis apa ini? Dirayatan. Kalau menghendaki ilmu hadis riwayatan ditulis ilmu hadis riwayatan. Ketika hanya menyebut ilmu hadis maka yang dimaksud di situ adalah ilmu hadis dirayatan. Apa itu? Bahwa ilmun yuqrabu bihi ahwalur rawi. Ilmu yang dengan ilmu itu bisa mengetahui beberapa keadaannya rawi wal marwi dan hadis yang diriwayatkan min haitsul qabuli wa raddi. Apakah hadis ini nanti diterima atau ditolak? Niku pembahasan ilmu hadis dirayatan. Wa mawdu'u ar-rawi wal marwi min haitsu dzalika. Maudhu'nya ilmu hadis dirayatan siapa? Ya ar-rawi wal marwi. Wa ghayatuhu, tujuannya adalah apa nih? Ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min dzalika. Untuk mengetahui hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Niki wa masailuhu ma yudkaru fi kutubihi minal maqasid. Kemudian masalah-masalah yang ada dalam ilmu hadis dirayatan itu sesuatu yang disebutkan dalam kitab-kitab ilmu hadis dirayatan. Itu tadi membahas tentang apa ini? Qauluhu al-hadis. Sekarang kita teruskan wahid dulu. Qauluhu wahid dulu. Tadi disebutkan ketika hadis dan menjaga hadis termasuk wasilah-wasilah yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan asar, diantaranya man adda ila ummati hadisan wa tidak. Sekarang apa yang dimaksud dengan hifdzu? Al-muradu bihi sawruhu minat diyari. Yang dimaksud menjaga hadis itu bagaimana? Yaitu menjaganya dari kesio-sio. A'ammu min ayyakuna bi hifdin aw kitaba idin ma'a hifdil kitabi indahu. Nah, kemudian yang dimaksud hifdz ini lebih umum, apakah dengan jalan menghafalkan ataukah dengan jalur menulis ma'a hifdil kitabi indahu serta ngapal kitabe. Fala yatba'uhu illa liman yakunu sikotan. Maka dia wala yughayyaru bi wala yuddalu. Jadi kesimpulannya di sini yang dimaksud menjaga hadis ini bisa dengan cara menghafalkan hadis. Jadi sampai misalkan ono sing ngapal Al-Qur'an sampai terus ngapal hadis. Boleh niki masuk termasuk kategori man adda ila ummati hadisan wa tidak. Bisa dengan cara menghafalkan, bisa dengan cara menulis. Jadi sifatnya umum. Terus qauluhu fa'idatun. Qauluhu fa'idatun. Ikhtalifa fi sawabi qari'il hadisi. Diperselisihkan fi sawabi qari'il hadisi. Terjemahkan awan dia rasa dimana nih? Terjemahkan saja. Ikhtalifa fi sawabi qari'il hadisi. Diperselisihkan tentang membaca hadis. Apakah orang yang membaca hadis ini
mendapatkan pahala kasawabi qari'il Qur'ani seperti orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an yakin untuk pahala, Lah saiki wong sing maca hadis niki kira-kira untuk pahala tidak seperti orang yang membaca Al-Qur'an. Faqila bil musawah warajihu adamuha. Apa yang dimaksud? Menurut kaul yang rajih itu tidak mendapatkan pahala. Jadi nak maca Quran untuk ganjaran, nak maca hadis orang untuk ganjaran. Tapi wakila fakila bil musawah. Menurut satu kil mengatakan sama, maca Quran ya untuk ganjaran, maca hadis ya untuk ganjaran. Nah, ini berarti mari kita bersemangat, walaupun secara kaul sing unggul mengatakan tidak mendapatkan pahala, tapi ada kaul yang lain mengatakan bahwa tetap mendapatkan pahala. Ini tentang membaca hadis. Qauluhu itu tadi nampak bimuqtadal asari. Bimuqtadal asari. Muta'alliqun bi aqraba. Lafal muqtadal asar ini ta'alluqnya kepada lafal apa niki aqraba. Wal asaru jam'u asarin. Lafal al asar itu jamaknya lafal asarun. Wa huwa ma nuqila an sahabiyyin aw tabi'in. Apa itu asar? Ma nuqila an sahabiyyin aw tabi'in. Ini sesuatu yang dinukil dari sahabat atau tabi'in. Wa alaihi fal asaru wa al mawqufu ala sahabi aw tabi'i. Maka menurut definisi ini fal asar adalah al mawquf ala sahabi, sesuatu yang dikandekno kangge sahabat dan sinten iki tabi'i. Waqad yutlaqu ala al marfu'i wa ala ma yaqumu al kullah. Dan terkadang asar ini diucapkan untuk hadis marfu wa ala ma yaqumu al-kula, dan juga diucapkan kepada sesuatu yang lebih mencakup kesemuanya. Wa huwa al-muradu huna, sedangkan yang dimaksud di sini adalah ma yaqumu al-kula. Jadi bukan hanya yang al-mawquf ala siapa itu, ala sahabi al-tabi'i, atau yang di situ disebutkan bukan hanya hadis marfu saja, tapi juga mencakup ke semuanya. Nah, yang dimaksud di dalam kitab ini, yang dimaksud adalah nabani asar, di situ memasukkan ma ya ummu al-kulla, mencakup ke semua, mencakup ke semuanya. Wal awal huwa al-ghalib. Tapi pendapat yang pertama itulah pendapat yang ghalib. Pun kita teruskan yang redaksi di atas. Wa minha, lam itu tetap dengan sangking al-asar tadi yang bentuk jamak. Wa minha itu tetap dengan sangking al-asar qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hafidha ala ummati hadisan wahidan kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyyan siddiqan. Man utawi sapane wong iku hafidha ngreksa sapa siman. Iki hafidha bermakna naqala. Ala ummati ing atase umat ingsun hadisan ing hadis wahidan kang siji. Ya kana mongko ana iku tetep lahu kedue siman apa sing ana ajru ahadin ganjarane wong siji wasabina lan 70 apane nabiyan nabine siji kang akeh benere.
siapa yang mendatangkan satu hadis saja kepada umatku, maka baginya pahala 71 nabi yang siddiq. Itu begitu besar fadilah yang ada di dalam menjaga ilmu hadis. Wal asaru fi dzalika, wal asaru lan utawi asar fi dzalika ing dalam mengkono niki min aqrabil fi dzalika ing dalam mengkono min aqrabil wasail ila Allah iku kasirun akeh. Asar-asar yang menjelaskan tentang kalau hadis termasuk aqrabul wasail ila Allah sangat banyak. Wa ra'aitu lam ningali sapa ingsun al-himama ing pira-pira himmah, al-himama ing pira-pira himmah qad surat tak temannya qad surat teman-teman cendek apa al-himam anhib dia sangka ngrekso anhib dia sangka ngrekso al-asad ma'akas roti kutubiha serta mengangkai piro-piro kitabe al-asad sama serta mengangkai piro-piro kitabe al-asad min ajli asani biha sangka arai piro-piro sanate al-asad fara'aitu an akhudha min ashabi kutubi kitaban. Fara'aitu jawab dari falam makana al-hadis sebagai dulu jawabnya ini. Fara'aitu mongko ningali sapa ingsun, artinya beliau mempunyai sebuah pendapat, mempunyai sebuah inovasi, mempunyai sebuah gagasan. Fara'aitu mongko ningali sapa ingsun, bahwa membuat gagasan sapa ingsun an akuda ing yekto ngalap sapa ingsun min ashabi kutubihi sangka luwih saka pira-pira kitab hadis kitaban ing kitab. Nah, di sini disebutkan bahwa asar yang menjelaskan tentang fadilahnya hadis sangat banyak. Tapi di sini Kiai Musonef hanya menyebutkan 2 saja. Dan sudut pandang dari Kiai Musonef ini 1. Yang pertama, hadis wakil dulu adalah aqrabil wasail ila Allah sesuai dengan hadis-hadisnya Kanjeng Nabi. Kemudian wa ra'aitu al-imama qad qasurat. Yang kedua, Kiai Musonef ini melihat himmah atau keinginan umat Islam untuk menghafalkan hadis itu sangat lemah. Jadi wong rapati semangat mempelajari hadis, wong meneng ngapal noha hadis. Kalau tahfidzul Quran insya Allah banyak. Nak ngapal Quran akeh, tapi nak ngapal no hadis ini himmahnya kurang. Kenapa? Ma'akas roti kutubiha min ajli asanidiha. Kemungkinan orang tidak kuat himmahnya dalam menghafal hadis karena apa? Kitabnya banyak. Kalau Al-Quran hanya satu. Kalau hadis banyak, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i banyak. Terus sanadnya juga banyak. Kalau kita lihat di Sahih Bukhari, satu hadis itu mungkin sanadnya 1 halaman, nonton ya? Sanadnya 1 halaman dari an sampai yang terakhir an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian matan hadisnya innamal a'malu binniyat. Tapi sebelumnya sanadnya sangat
panjang. Lah wong kon ngapalno ngene iki biasane rasa. Sampeyan apalno jenenge wong berikut napa niki? Berikut nama orang tuanya, berikut nomor desanya, alamatnya. Sampai bisa ngapalno namane kancane sak kelas niku wis jatuh berarti ngoten nggih. Nah, karena mungkin asapnya sangatnya ini sangat panjang, sangatnya sangat banyak, kemudian mengurangi himmahnya orang-orang untuk menghafalkan ilmu hadis. Maka melihat kondisi yang semacam itu dari berbagai macam tertib banyak. Satu, aqrabul wasa'ili ilallah. Nomor loro wa napa fadilaiha hadis. Kemudian menyikapi tentang himmah masyarakat yang lemah tentang masalah napa hadis. Karena kitabnya banyak dan juga sanadnya juga banyak. Maka fara'aitu an akhudha min ashabihi kitaban. Maka kemudian Kiai Musonef mempunyai sebuah gagasan. Apa itu an akhudha min ashabihi kitaban? Beliau mengambil dari sekian banyak kitab hadis satu kitab yang paling sahih. Napa niku kitab hadis yang paling sahih? Sahihul Bukhari. Bahkan ada makalah Ashhabul Kutub Ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu napa? Kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, ini gagasan beliau menyikapi fenomena tentang apa ini himmahnya orang yang lemah mempelajari hadis. Beliau mempunyai solusi. Beliau ambil dari sekian banyak kitab hadis ini kitab hadis yang paling sahih, dan yang dipilih beliau adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kitab ini, kitab napa ini Hasyiah ala Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ini adalah ringkasan dari napa pengambilan cuplikan dari napa ini kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian setelah beliau memilih, langkahnya ini setelah beliau memilih kitab yang paling sahih, apa langkah berikutnya? Ahtasilu minhu ahadza. Ahtasilu ngringkes sapa ingsun minhu sangka kitaban ahadits ing pira-pira hadis bihasabil hajati kelawan milang-milang hajat ilaiha maring ahadis. Kemudian dari kitab Sahih Al-Bukhari nanti beliau meringkas, mengambil beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Setelah diambil beberapa hadis, wa aktasilu lan meringkas sapa ingsun asanidaha ing pira-pira sanade ahadis ma ada rawil hadis selain apa niki rawil hadis fala buddha mongko wajib apa minggu rawil hadis. Terus nanti di kitab Abi Jamrah ini yang kita temukan hanya nabi rawi hadis yang mendapatkan hadis ini langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langkahnya memilih kitab Al-Bukhari, kemudian meringkas hadisnya sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu hadis-hadis yang dipilih sanadnya diringkas. Jadi yang disebutkan hanya rawi pokoknya saja yang menerima langsung dari kanjeng Nabi. Adapun yang setelahnya tidak disebutkan. Loh, kenapa demikian? Alasannya fayasbulu hifduha. Fayasbulu mongko dadi gampang apa hifduha ngerso hadis utawa ngapal no ahadis watak surulan akeh apa al-faidatu faidah insyaallah ta'ala. Alasan dari beliau meringkas sanad-sanadnya dan hanya menyebutkan rawi pokoknya saja. Kalau rawi pokoknya mau nggak mau harus disebutkan. Ini apa alasannya?
jen apalane gampang. Apalane gampang akeh faedah dari insyaallah. Dan anaknya tadi di wong seneng apal an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nyapal matan. Adapun kalau mau mencari rawinya hadis bisa mencari di kitab aslinya dan gini sampai Al-Bukhari. Nah inilah gagasan beliau, ide beliau menyikapi tentang himmahnya masyarakat yang kurang antusias mempelajari nawali hadis karena kitabnya banyak dan juga sanadnya juga panjang. Akhirnya itulah solusi yang diberikan oleh Kiai Musonef sehingga terbentuklah kitab Nawawi Asia Nawawi, kitab Abijam orang ini. Bahwa Ali semata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.